Salam kamer kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, kita mempunyai hand sanitizer sekarang masing-masing dari kita ya. Tetapi kalau hand sanitizer ini kita isi dengan air, dan nanti ketika kita membaptis bayi supaya tidak melebar kemana-mana airnya, meluap kemana-mana, maka pakai tempat hand sanitizer diisi air baptis. Aku membaptis kamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Apakah sah? Ada yang bertanya seperti itu. Bahkan supaya efektif dulu, ada yang menyiram untuk percikan air dengan tabung tangki untuk nyemprot hama insektisida itu. Jadi disemprot cerut-cerut dengan sambil dipompa sehingga setiap orang bisa rata kena semprot itu. Saudara-saudari yang terkasih, baptis kadang-kadang caranya macam-macam. Ada orang yang dalam gereja tertentu dicelupkan di dalam air, mandi sampai basah. Ada yang cuma digesek dengan air baptis. Ada yang dicurkan sampai melebar kemana-mana. Tetapi intinya sebetulnya adalah air. Air menyentuh kulit kita, terutama di batuk kita, di dahi kita. Dan kemudian itu dikasih kata-kata formanya. Aku membaptis kamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sudah sah baptisan itu. Tetapi tentu saja dibutuhkan orang yang sungguh rendah hati, mengakui kelemahan dan ingin bertobat. Tentu saja ini yang mau dibaptis. Tetapi ada makna tertentu di Injil hari ini. Hari ini merupakan pesta pembaptisan Tuhan dan akhir dari masa Natal, karena besok sudah menjadi masa biasa. Warna-warna liturgi sudah hijau. Gua-gua Natal sudah dihapuskan atau dibubrah, dibongkar, dan semuanya menjadi seperti biasa lagi. Masa biasa, masa di mana kita diharapkan memasuki tantangan-tantangan hidup sehari-hari seperti biasanya. Kadang membosankan, tetapi kadang juga menantang. Dalam Injil hari ini, Yesus ikut antri dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dan ketika Yesus dibaptis, muncul dalam air dan mengatakan, Bapa, mengeluarkan suara. Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dan muncul burung merpati sebagai simbol Roh Kudus yang turun. Saudara-saudari yang terkasih, mungkin kita bisa bertanya, apakah Yesus mengakui kesalahan, kelemahan? Apakah Yesus sungguh-sungguh layak dibaptis oleh Yohanes Pembaptis? Sebetulnya di dalam cerita Yohanes Pembaptis tidak merasa layak, tetapi kemudian Yesus mengatakan dalam Injil lain, ya biarlah Roh Kudus Tuhan dimuliakan, semuanya terjadi. Maka Yesus merendahkan dirinya, tidak menunjukkan kuasanya, tidak mentang-mentang sebagai Mesias, tetapi ingin memberi teladan kepada kita semua bahwa Mesias pun juga merendahkan diri untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, yang akan membaptis dengan roh dan api, dibaptis dengan air oleh Yohanes Pembaptis. Tentu lain posisi Yesus dengan mereka yang dibaptis, kita semuanya. Orang-orang pada zaman Yohanes Pembaptis, mereka berdosa, ingin disucikan, ingin diberikan kekuasaan roh di dalam dirinya, sehingga roh itu menjadi menguasainya. Pertobatan, roh pertobatan menjadi semacam kekuatan hidupnya untuk diselamatkan. Tetapi untuk Yesus merasakan solider dengan manusia, ciptaan,
ingin menunjukkan teladan bagaimana kerendahan hati, ketaatannya kepada Bapa yang memuncak sampai nanti disalibkan. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita bisa merenungkan sejauh mana kita sudah merasakan kerendahan hati itu. Atau kita hanya ingin tampil, ingin nampang, ingin menunjukkan segala sesuatu bahwa saya terlibat di situ, saya berjasa di situ, saya seakan-akan lebih dari itu. Itu kegiatan yang bagi saya tidak level, saya jauh lebih tinggi. Maka Yesus kalau seperti itu tidak mau dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Maka kita pun juga ketika kesombongan memuncak, kita tidak mau rendah hati, tidak mau mencoba merasakan solider dengan mereka-mereka yang di bawah. Dan akhirnya apa? Kita menjadi orang-orang yang tidak pernah diberkati karena hati kita tertutup, bukan terbuka untuk mengharapkan rahmat Tuhan. Karena kita penuh dengan kesombongan. Kita penuh dengan seakan-akan semuanya saya yang berjasa, orang lain tidak terlibat. Semua tergantung pada saya. Nah, ini yang perlu dihindari. Maka mari saudara-saudari yang terkasih, dalam pesta pembaptisan Tuhan ini, kita kenangkan juga pembaptisan kita. Kerendah hatian kita perlu dipupuk. Dan kita sebagai orang yang berdosa, selalu mohon pencurahan, penyucian, pembersihan Tuhan dalam semangat baptis kita. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.